Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mama Fauzan Channel. Hari ini aku mau ngasih tips toilet training untuk speech delay. Makanya simak terus videonya. Nah, sebelum ke tips, kita harus ngebahas dulu nih kenapa ada anak yang toilet trainingnya tuh kayak lama banget gitu loh, sampai berbulan-bulan gitu. Jadi hari ini aku mau ngebahas tentang salah satu retain primitive reflex. Apa itu ya primitive reflex? Jadi kamu bisa belajar sendiri di www.solvelearningdisabilities.com. Nanti aku kasih di description box. Tapi aku mau menyampaikan bahwa primitive reflex adalah refleks yang ada sejak bayi di dalam kandungan. Jadi kalau misalnya anak kita dari sejak 20 minggu ya, itu ada yang namanya spinal gland reflex. Jadi refleks ini merupakan refleks dari anak ya, yang nanti awalnya aja itu untuk keluar jalan lahir. Jadi ya kalau misalnya bayi keluar jalan lahir itu kan itu seperti merangkak terus kemudian keluar lewat lubang jalan lahir ya. Jadi spinal gland reflex ini sangat berpengaruh terhadap toilet training gitu ya. Jadi suka ada benang merah nih antara kalau misalnya anaknya lahir sesar, terus kemudian anaknya nggak merangkak, anaknya merangkaknya nggak lama, berdirinya terlambat, duduknya terlambat, berdirinya terlambat, berjalannya terlambat, biasanya toilet trainingnya terlambat atau toilet trainingnya tuh lama banget lulusnya. Jadi aku mau jelasin dulu ya apakah itu spinal gland reflex. Jadi spinal gland reflex itu adalah refleks ya, salah satu primitive reflex yang tadi ya berguna untuk bayi keluar lewat jalan lahir. Kemudian gimana sih supaya tahu gitu? Kenapa sih kita tahu kalau misalnya si spinal gland reflexnya itu masih ada? Jadi itu istilahnya tuh retain spinal gland reflex. Itu maksudnya adalah dia itu belum terintegrasi gitu ya. Jadi bisa dibilang anak ini tuh biasanya tuh nggak mengeluarkan tanda kalau dia mau pipis. Susah ya kalau anak speech delay itu kan nggak bisa ngomong pipis. Kita masih ngelatih dia untuk bisa ngomong pipis, sementara kalau misalnya dia nggak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia mau pipis, berarti dia tidak mengerti bahwa dia akan pipis atau dia akan buang air besar gitu kan. Jadi kenapa sih apa yang terjadi di badannya anak ini sehingga dia tuh nggak ngerti gitu. Dia tuh kayak hiposensitif ya, kayak kalau mau pipis itu tandanya apa. Jadi biasanya adalah kita tuh ngetes dulu nih anak ini retain atau integrate. Retain tuh dalam arti si primitive refleksnya itu masih ada. Jadi kayak dia tuh masih kayak anak 9 bulan gitu, si spinal gland refleksnya tuh masih ada. Jadi pipis-pipis aja gitu, dia nggak ngerasa bahwa oh kalau pipis tuh harus di kamar mandi gitu kan. Jadi kita bingung nih mau mulainya pas 2 tahun apa 2,5 tahun nih, kok anaknya kayak bocor-bocor aja gitu, nggak ngerasa bahwa kalau diajarin juga susah gitu ke pipisnya di kamar mandinya. Nah, ngeceknya itu gimana? Jadi kamu bisa memposisikan anak kamu kayak gini, kayak di sini ya. Jadi kayak kucing gitu, gerakan kucing gitu. Jadi dari samping badannya gerakan kucing kayak gini ya. Yang mau PDF filenya biasa silahkan komen di bawah dan tulis email kamu. Jadi diposisin kayak gini anaknya, atau seperti gambar di sini. Terus kayak di punggungnya tuh kamu, di pinggir punggungnya kamu giniin. Kalau dia ikut ngeliuk gini, atau di kiri kamu gini, terus dia ikut ngeliuk gini, tangannya juga begini, ya kan, itu tandanya dia masih retain, dia belum integrate ya. Jadi dia masih ada primitive spinal gland refleksnya gitu. Terus gimana nih kalau misalnya anaknya oh ini jadi tanda-tanda dia tuh kayak nggak ngerti nih kalau mau pipis tuh gimana gitu ya. Jadi yang ada di badan anak tuh yang dia rasa adalah ketika kandung kemihnya penuh gitu, dia tidak memberikan informasi gitu loh ke otak bahwa ini nih kandung kemih kamu tuh penuh, jadi kamu harus ke kamar mandi. Itu tuh dia belum jalan, belum integrate gitu. Jadi kayak otot-otot di sekitar kandung kemihnya juga nggak bagus gitu, kayak nggak bisa nahan pipis sampai ke kamar mandi. Kayak ya hiposensitif, jadi kamu ya bocor-bocor aja gitu loh, keluar aja, nggak bisa
nahan gitu kan. Begitu juga BAB, tapi masalahnya aku nggak ngebahas BAB ya, karena gampang banget tanda-tandanya. Mungkin Mam bisa mencium bau tidak enak ya, atau dia mojok-mojok, atau dia mondar-mandir, itu kan biasanya tanda BAB. Nah kalau udah kayak gitu langsung aja kita, oh mau pup, ayo ke kamar mandi, jadi gitu, langsung nggak usah jeda, langsung diantar ke kamar mandi. Nah di kamar mandinya itu ya harus terang, kemudian mungkin bisa pisahin dia pakai kloset dia yang lebih bagus ya, lebih lucu. Kemudian klosetnya kalau misalnya mau pakai kloset sendiri, kloset itu dalam keadaan kering. Dan ada anak yang hipersensitif juga, dia jijian kalau kamar mandinya itu basah. Jadi ada baiknya kamar mandinya itu kering ya, kayak mungkin anak mam yang hipersensitif itu kayak anak-anak bule ya, yang toiletnya tuh kering gitu ya, yang airnya nggak ada. Jadi mungkin mam bisa pakai apa tuh yang kayak apa sih, karet yang buat wudhu tuh, suka di masjid buat wudhu kan ada karet bolong-bolong gitu, pasang aja itu di kamar mandi. Jadi begitu dia napak nggak begitu basah gitu, jadi dia mau belajar ke kamar mandi nggak takut gitu kan. Karena yang terjadi pada anak yang mempunyai retained spinal gland reflex tuh, giliran ke kamar mandi itu nggak keluar, giliran di lantai atau di tempat tidur atau di mana tuh dia malah bocor gitu kan, malah Pampers udah kayak penuh, dia juga nggak bilang sama kita, nggak nunjukin tanda-tanda sama sekali. Wah ini yang paling repot ya. Nah, exercise-nya apa sih supaya retain spinal gland reflex ini berubah menjadi integrate, jadi terintegrasi. Jadi dia bisa memberikan tanda sama kita bahwa dia mau pipis gitu ya. Ini dia latihan. Oke, jadi aku udah taruh di description box linknya YouTube-nya Easy Therapeutics. Ya, jadi ini adalah dokter fisioterapis pediatrical. Jadi beliau ini contohin nih beberapa exercise buat anak yang retain spinal gland reflex ya. Jadi salah satu latihannya ya. Jadi Mam terpaksa harus ngelakuin ini supaya anak-anak dengan speech delay itu dia bisa memberikan tanda atau gestur bahwa dia kepengen pipis. Even mungkin nggak ada tanda yang megangin gitu, nggak ada tanda malu-malu ya. Ya itu karena dia nggak ngerasain, mungkin dia hiposensitif dan sebagainya, atau dia nggak ngerti gitu ya. Jadi latihannya adalah seperti ini, gambarnya ini. Jadi kayak berbaring di lantai, terus tangannya begini, kaki dan tangan dibuka bersama-sama kayak gitu ya. Jadi latihannya itu 10 kali gerakan, 3 set ya dalam sehari. Kamu bisa ngelakuin sampai dengan 6 minggu, itu ada perubahannya gitu. At least anaknya tuh jadi kayak ngerasa bahwa dia harus pipis di kamar mandi. Dia setidaknya tuh nyamperin kita dong. Dan dia ngerasa bahwa oh ini aku mau pipis gitu ya. Jadi kita bisa mulai ngelatih pipis. Begitu dia ngeluarin tanda, kita baru bisa ngajarin ngomong pipis gitu loh. Pipis, iya, ayo ke kamar mandi gitu ya. Jadi usahain aja kamar mandi itu dalam keadaan terang, dalam keadaan kering, dan klosetnya itu juga kering. Dan nggak usah ada jeda gitu. Begitu kita tahu ada tandanya, langsung aja ajakin ke kamar mandi kayak gitu ya. Terus ada latihan yang kedua lagi di di gambar ini. Jadi kayak tadi tangan dibuka sama kaki dibuka, tapi sekarang badannya telungkup ke bawah gitu. Jadi kepalanya agak naik gitu. Sama kayak tadi, 1, 2 sampai 10. Itu 10 kali 3 set dalam 1 hari sama 6 minggu gitu ya, kayak gambar ini. Atau silahkan klik di description box ya, di Easy Therapeutics YouTube-nya. Terus ada lagi gerakan kayak gini, megang bahu terus kayak geser ke belakang kayak gambar di sini ya. Itu dilakuin 10 sampai 20 detik aja dalam sehari kayak gitu. Apa balapan aja sama anak, main ini yuk, main geser-geser belakang gitu kan. Kita main lomba cepet-cepetan kayak gitu ya. Terus ada juga gerakan ke depan gini, terus geser kakinya gitu sambil duduk kayak gerakan di sini gitu. Jadi Mam konsisten aja ngejalaninnya, nanti akan ada perubahan nih. Anak gitu bisa ngeluarin tanda gitu ya. Oke.
Nah, buat mom yang mau belajar primitive reflex dan mau tahu anaknya tuh ada yang belum terintegrasi gitu ya. Terintegrasi tuh maksudnya apa sih, Mom? Kayak yang tadi aku bilang gitu loh. Dia masih ada primitive reflex yang harusnya hilang pada waktu anak sampai dengan 1 tahun. Kayak misalnya tadi spinal gland reflex. Nanti untuk video-video selanjutnya aku akan bahas primitive reflex yang lain yang berhubungan dengan motorik kasar, motorik halus, dan bicara gitu ya. Jadi untuk spinal gland reflex ya, aku akan bacain di sini. Jadi retain spinal gland symptoms ya. Jadi kalau misalnya anaknya nggak latihan yang kayak tadi tuh ya, dia tuh bisa menyebabkan poor concentration and attention problem. Jadi Mom, kalau anaknya nggak fokus, itu bisa aja berasal dari retain spinal gland symptoms ya. Terus bedwetting long after potty training. Jadi bisa aja dia tuh ngompolnya lama. Jadi kalau misalnya anak masih ngompol di usia sampai dengan 8 tahun, Mam harus bawa anak Mam ke dokter syaraf. Dan bisa dikasih obat supaya dia lebih sensitif ya. Bahwa dia tuh syarafnya tuh kayak nggak sensitif gitu, kayak nggak bisa nahan kandung kemihnya kayak gitu. Jadi bocor-bocor, jadi nggak bangun kalau misalnya malam dia mau pipis. Padahal udah pipis sebelum tidur, udah 1 jam sebelum tidur udah nggak minum dan sebagainya, tapi tetap aja dia ngompol-ngompol. Ya mau nggak mau harus ke dokter syaraf gitu ya. Berarti dia ada retain spinal gland reflex yang masih ada gitu, dan ini dibantu aja dengan exercise yang tadi. Oke, terus retain spinal gland bisa juga menyebabkan short term memory issues. Jadi anaknya tuh suka lupaan, padahal udah diajarin lupa-lupa melulu nih. Fidgeting and wiggly ends in the pants, itu tuh kayak anaknya nggak bisa diem gitu, nggak bisa duduk lama kayak gitu ya. Terus posture problems, hip rotation on one side, jadi tuh kayak duduknya begini tuh, kayak anak skoliosis. Jadi ketahuan tuh nanti kalau sekolah 6 tahun atau SD, jadi duduknya begini nih, nulisnya begini, jadi miring ke samping gitu. Itu yang harus dibenerin yang melalui exercise tadi. Terus kemudian chronic digestion problems. Jadi misalnya mungkin aja sih Mom anaknya ada infeksi saluran kemih atau ada masalah pencernaan. Jadi mesti dicek juga ke DSA gitu ya. Atau dicek ke dokter syaraf nih, sebenarnya anaknya tuh kenapa kok toilet trainingnya tuh kayak bisa berbulan-bulan kayak gitu ya. Nah, sekarang tadi udah bahas spinal gland reflex, kita masuk ke tipsnya. Seperti biasa, nomor 1 tipsnya adalah melaksanakan exercise tadi ya, spinal gland reflex itu, supaya dia jadi integrate. Nomor 2 adalah waktu itu Fauzan toilet trainingnya tuh sejak umur 2,5 tahun. Cuma waktu siang itu aku ganti pakai popok kain dan itu nggak efektif. Jadi anaknya tuh kayak bingung. Kalau di popok kain kan dia tetap bisa pipis di popok itu. Jadi dia bingung gitu. Jadi dia tetap pipis di situ. Jadi sebaiknya anak Mom kalau misalnya emang Mom udah siap nih mau toilet training umur 2 tahun, udah siang itu lepas aja pampersnya. Jadi Mom harus menelan resiko ya, kalau misalnya cucian banyak, ngepel-ngepel, dan kebersihan rumah tuh agak-agak standarnya diturunin. Abisnya gimana ya kan, harus bersih-bersih. Nomor 3 adalah ke toilet 2 jam setelah minum. Terus apalagi nomor 4 adalah perhatikan tanda-tandanya. Nanti kalau udah exercise selama 6 minggu, yang tadi exercise untuk spinal gland reflex, ketahuan tanda-tandanya, itu kita bisa ngelatih dia untuk ngomong pipis gitu ya. Terus Mom bisa pakai reward chart kayak gini, reward chart ini bisa ya. Ini misalnya aja, misalnya nggak pakai popok, terus nanti dikasih bintang nih anaknya, yeay ada pinter, nanti kasih bintang di sini 1. Nanti kalau bintangnya udah 30 gitu ya misalnya, nanti dapat mainan baru atau dapat snack gitu ya. Ini tuh kayak sepele sih reward chart ini tuh, tapi lumayan efektif gitu ya. Ini bisa dicoba reward chart. Terus bisa juga, oh iya, jangan sering-sering minum teh karena itu bersifat diuretik atau suka bikin anak pipis-pipis. Jadi lebih baik ya jus atau minum air putih. Atau minum susu kan jangan baik-baik juga ya, minum susu 2 kali sehari. Terus oh iya, kalau untuk malamnya
itu kamu nggak bisa langsung ngebuka Pampers gitu aja, karena kalau untuk malam tuh bertahap ya. Jadi kalau untuk malam nggak apa-apa pakaiin popok kain, dan nanti kalau misalnya dia udah kering popok kainnya baru bener-bener dilepas gitu ya. Dan ini Fauzan kayak ya untuk malamnya tuh dia kayak lama sih bedwettingnya, jadi kayak 3,5 tahun lah baru berhasil gitu. Iya, jadi kan dia latihan dari 2,5 tahun untuk malam tuh sampai dia kering tuh berarti setahunan latihannya gitu kan. Gitu. Terus jangan lupa pipis sebelum tidur dan jangan minum lagi 2 jam sebelum tidur gitu. Oke, dan buat kamu yang pengen belajar primitive reflex yang lain dan yang tadi spinal galen reflex, kamu bisa buka di www.solvelearningdisabilities.com ya, akan aku kasih di description box. So segitu dulu videonya. Thank you so much for watching.